Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca Tafsir Muyassar di surat Al-Baqarah ayat yang ke-168, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qala fi tafsir al-muyassar 168 ayat 168, ya wahai ayuhan nasu, wahai manusia seluruhnya, menunjukkan bahwa Muhammad SAW itu diutus kepada seluruh manusia. Wahai manusia seluruhnya, kulu, makanlah oleh kalian, min dari rizqillahi, rizki Allah, alladzi yang abahahu, Allah bolehkan bagi kalian, lakum, fil ardi, di muka bumi ini. Wahwa, yaitu at-tahiru, makanan yang tahir, yang suci, yang bersih, yang suci. Ghairun najisi, tidak najis. An-nafi'u, yang bermanfaat. Ghairu dharri, tidak membahayakan, tidak merugikan, tidak memudaratkan. Ini pengertian halalan thayyiban. Pengertian apa? Halalan thayyiban. Kan tadi ayatnya gitu, halalan thayyiban, ya kan? Artinya apa? Dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, suci bukan najis, bermanfaat bukan membahayakan. Ini makna halalan thayyiban. Wa danlah, janganlah tattabi'u, kalian mengikuti turuqa, jalan-jalannya asyaitani, setan, fi, di dalam at-tahlili, menetapkan hukum halal, wa tahrimi, dan menetapkan hukum haram, wal bid'ah, dalam bid'ah, wal ma'asi, dan maksiat-maksiat. Ini khutuwatus syaitan, arti dari khutuwatus syaitan, ya, jalan-jalannya para setan, yaitu apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, bid'ah-bid'ah dalam agama, dan maksiat. Itu semua adalah khutuwatus syaitan. Innahu, sesungguhnya setan itu, aduun, adalah musuh, lakum, bagi kalian, zahirul adawati, sangat jelas permusuhannya. Innahu lakum, innahu aduwwul lakum zahirul adawati, ya, aduwwum mubin, musuh yang sangat jelas permusuhannya kepada kalian. Maka jangan ikuti jalan-jalannya mereka. Mi'atis awasitin, ayat 100
69. Innama tidak lain ya'murukumus syaitanu, setan itu ya'murukum, menyuruh kalian. Tidak lain setan itu hanya menyuruh kalian bikulli dzambin, melakukan setiap dosa, qabihin yang kotor, yasu'ukum yang akan membuat kalian buruk. Tidak lain setan itu hanyalah menyuruh kalian berbuat setiap dosa yang kotor yang akan memperburuk kalian. Wa bikulli, dan menyuruh setiap maksiatin, maksiat balighatil qubhi, yang sangat-sangat buruk. Balighah sangat, al-qubhi buruk. Ini namanya fahsya. Fahsya itu apa? Maksiatun balighatul qubhi, maksiat yang sangat buruk, sangat kotor. Yang sangat kotor itu fahsya. Maksiat yang sangat kotor. Kalau sekedar kotor namanya maksiat. Kalau sangat kotor namanya fahisha, fahsya. Wabi'an, dan menyuruh kalian supaya taftaru, berdusta, supaya kalian berdusta alallahi, mengada-ada alallahi, atas nama Allah, al-kadziba, kedustaan. Supaya kalian berdusta atas nama Allah. Min tahrimi, berupa mengharamkan al-halali yang Allah halalkan, wa ghairihi, dan kedustaan-kedustaan yang lainnya, biduni ilmin, tanpa ilmu. Itu setan. Ya, setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ya, tidak lain dia menyuruh kalian supaya berbuat setiap dosa dan maksiat yang kotor dan sangat kotor, dan menyuruh supaya kalian itu mengada-ada, berdusta atas nama Allah dalam menetapkan halal dan haram dan yang lainnya tanpa ilmu. Al-ayatul lati ba'daha, ayat berikutnya ya wasabin 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Wa, dan idza, kapan saja, qala, berkata al-mu'minuna, orang-orang mukmin, nasihina, dalam rangka menasihati, ahlad dhalali, orang sesat. Apa kata orang-orang mukmin dalam rangka menasihati orang-orang sesat? Ittabi'u, ikutilah oleh kalian, ma, apa yang anzalallahu, telah Allah turunkan, min, berupa al-Qur'ani, Al-Qur'an, wal huda, dan petunjuk, hidayah. Kapan saja orang beriman menasihati orang sesat agar mereka mengikuti Al-Qur'an dan hidayah, petunjuk yang Allah turunkan, asarru, ya, mereka orang-orang sesat itu asarru, ya, mereka bertahan ala, pada taklidi, taklid, mereka bertahan kepada taklid. Apa taklid? Ikut-ikutan kepada aslafihim, kepada leluhur mereka al-musyrikin, yang musyrik.
Ya, mereka akan tetap bertahan mengikuti taklid, mengikuti orang-orang musyrik, leluhur mereka, pendahulu mereka, salafnya mereka. Ya. Jadi ya, orang musyrik itu juga ada yang salafi, gitu. Nah, itu aslafihim, salaf mereka dari kalangan orang-orang musyrik. Ya. Salaf itu pendahulu artinya. Qailin, ya, mereka seraya berkata bertahan taklid mengikuti para salaf mereka dari kalangan orang-orang musyrik, seraya berkata, la nattabi'u, kami tidak akan mengikuti dinakum, Islam, agama kalian, bal, tetapi nattabi'u, kami hanya akan mengikuti apa yang wajadna, kami dapati, alaihi, menjadi pegangan abauna, leluhur kami. Tapi kami hanya akan mengikuti, ya, apa-apa yang kami dapati sebagai pegangan, sebagai amalan leluhur kami. Maka dibantah oleh Allah. Ayattabi'una, apakah yattabi'una, mereka akan mengikuti aba'ahum, leluhur mereka, walau kanu, meskipun leluhur mereka itu la ya'qiluna, tidak memiliki ilmu, anillahi syai'an, dari Allah sedikit pun, tidak memiliki ilmu dari Allah sedikit pun. Wala, tidak pula leluhur mereka itu yudrikuna, mengetahui rusdan, kebenaran. Apakah meskipun para leluhur mereka itu enggak punya ilmu dari kami, punya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak pula mengetahui kebenaran, mereka akan tetap mengikuti leluhur mereka. Lalu ilmunya dari siapa? Ya, ada dari setan, ya, seperti sihir, ilmu sihir dari setan, ilmu perdukunan dari setan, ramalan bintang dari setan. Ya, ada juga dari orang-orang kafir. Ya, ilmu-ilmu yang dari orang kafir, ya kan? Ini pengingkaran dari Allah, bantahan dari Allah kepada mereka yang menjawab, kami hanya akan mengikuti apa yang jadi amalan leluhur kami. Di dunia ngomongnya gitu, kami tidak mau ngikutin Islam, tauhid, agama kalian. Kami hanya akan mengikuti, ya, amalan, apa yang jadi amalan leluhur kami, yang kami dapati dari leluhur kami. Itu di dunia. Nanti di akhirat, ya, dia protes. Dia bilang apa? Di akhirat ketika dimasukkan neraka, atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu inna ma asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala mubtilun. Ya. Mereka tidak akan berkata begitu. Yang berbuat syirik itu leluhur kami, yang mendahului kami. Kami hanya keturunan yang ngikutin mereka aja. Apakah kami akan tetap disiksa, diazab, dibinasakan? Padahal mereka, dengan sebab mereka leluhur kami yang melakukan kesyirikan, kami kan hanya ngikut aja. Itu di akhirat protes. Padahal di dunia itu dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai dalil oleh mereka untuk menolak Islam. Ya, salaf dari kalangan musyrikin itu suka begitu. Ya, salaf dari kalangan musyrikin, ya, suka begitu. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa'a summun bukmun umyun
fahum la ya'qilun. Mi'awahid wa sab'in ayat 171. Wasifatu, dan karakter, sifat karakter alladzina, orang-orang yang kafaru, kafir. Wasifatul ladzina kafaru wada'ihim, serta penyeru mereka. Ya, jadi di sini sifat, bagaimana yang maksudnya sifat itu ya? Karakternya orang-orang kafir menyikapi, nah begitu. Menyikapi da'ihim, orang yang mengajak mereka ilal huda wal iman, kepada hidayah, petunjuk, dan kepada keimanan. Karakter sifat orang-orang kafir menyikapi orang-orang yang mengajak mereka masuk Islam, mengajak mereka kepada hidayah, itu kasifatir ra'i, seperti ra'i, penggembala, alladzi yasihu, yang berteriak, memanggil bil bahaimi, memanggil al bahaim. Apa bahaim? Binatang-binatang ternaknya. Wa yazjaruha, serta menegur, menghardik binatang ternaknya. Wahia, sementara binatang ternaknya ya, yang dia gembalakan itu la tafhamu, tidak, la tafhamu apa? Tidak paham ma'aniya, arti makna kalamihi, dari teriakan dan peringatan si penggembala. Ini kan penggembala kambing, ya, dia teriak, ya, kanan, suruh ke kanan. Kambing itu nggak ngerti si penggembala ini ngomong apa, kan? Dia nggak ngerti, nggak paham makna omongan si penggembala, kanan. Nggak ngerti. Wa inama, tidak lain, tasma'u, binatang-binatang ternak yang digembalakan itu hanya mendengar an-nidaa, seruan, wadawiyah, serta kerasnya, as-sauti faqat, kerasnya suara saja. Mereka hanya mendengar teriakan dan kerasnya suara saja, tapi tidak paham, hatinya tidak memahami apa makna dari peringatan dan teriakan penggembalanya. Perumpamaan orang-orang kafir itu seperti itu dalam menyikapi siapa? Orang yang mengajak mereka masuk Islam, yang mendakwahi mereka. Ya, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Kalau binatang ternak masih nurut, kanan semua, ya kan? Orang kafir enggak, kanan dia malah ke kiri. Pelan, dia mau lari cepet, ya kan? Kalau binatang ternak enggak, disuruh pelan itu pelan dia. Ya. Bebek kan, ya, tahu orang ternak bebek itu, gembalaan bebek, pakai tongkat kan, dia nggak pakai teriak-teriak, ya kan, pakai tongkat dia. Dia kalau pengen bebeknya belok kanan, tongkatnya itu ditaruh, arahkan ke kiri, ditunjukkan ke kiri. Ya, bebek namanya bebek ya, ditunjukkan jalan ke kiri, dia belok kanan. Itu bebek. Ya, perumpamaan orang kafir seperti itu. Haula'il kufaru, orang-orang kafir itu mereka sumun, mereka budak. Kalau tuli bahasanya terlalu lembut. Mereka budak. Saddu, kok bisa mereka budak?
ya, saddu mereka sudah menutupi asma'ahum, pendengaran mereka sendiri, an dari al-haqqi, mendengar kebenaran. Jadi bukan mereka nggak bisa mendengar, bukan mereka nggak bisa memahami, tapi mereka sudah menutup diri dari mendengar dan dari memahami kebenaran. Ya, kalau binatang ternak lebih baik, karena memang binatang ternak nggak bisa memahami, bukan menutup diri, bukan, emang nggak bisa memahami. Ya, bukmun, ya mereka bisu, bukmun bisu mereka. Ya, akhrasu, mereka membungkam, alsinatihim, mulut mereka sendiri, anin nutki, dari menyuarakan bihi, kebenaran, dari mengucapkan la ilaha illallah. Ya, bukan mereka itu bisu beneran, tunawicara, mereka bisa bicara, tapi mereka membungkam mulut mereka sendiri dari mengucapkan apa? Al-haq, dari mengucapkan la ilaha illallah. Omyun, picek mereka. Ya, picek itu bahasa Indonesia loh, EYD itu dikiranya. Picik ya kan? Iya. Kalau buta itu untuk bahasa halus. Orang kafir picek. Picek mereka. La taro a'yunuhum. La tidak taro, tidaklah melihat a'yunuhum, apanya? Mata mereka tidak melihat barahinahu, bukti-bukti kebenaran, bukti-bukti Islam, al-bahirata, yang sangat terang benderang. Bukan mata mereka picek nggak bisa melihat, ya, bisa mata mereka melihat, tapi mereka tidak mau melihat bukti-bukti kebenaran itu. Fahum, jadi mereka la tidak yu'miluna, mempergunakan, memfungsikan ukulahum, akal waras mereka, fima, untuk hal-hal yang yanfa'uhum, bermanfaat buat mereka. Mereka nggak mau pakai akalnya untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, mereka malah pakai ya akalnya untuk ngakalin agama, ya, untuk ngakalin orang-orang Islam, ngakali agama. Wassalamualaikum. Sampai ayat berapa? Ya wahid wa sab'in. Akhirnya insyaallah. Cukup sampai di sini insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.